Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Sebelum menyaksikannya sendiri, ia tak percaya Huo Yuhao bisa bertahan di ketinggian seperti itu, padahal ia hanya seorang Soul Sage. Es tertingginya memang luar biasa. Pada saat ini, Duke Macan Putih memfokuskan pandangannya. Ia terkejut mendapati Huo Yuhao, yang tadi berada dalam pandangannya, telah menghilang. Ia menghilang tanpa jejak. Bahkan dengan ketajaman indranya sebagai seorang titled Douluo, ia tidak dapat menemukannya. Anak ini, kemampuan pengawasannya memang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Meskipun dia punya 2 jiwa bela diri, bukankah seharusnya dia menggunakan jiwa bela diri es tertingginya? Bagaimana dia bisa menggunakan jiwa bela diri tipe spiritualnya secara bersamaan? Wajar jika Duke Macan Putih tidak dapat memahami hal ini. Ia masih sangat asing dengan sistem roh yang baru ditemukan. Meskipun Huo Yuhao berbakat, ia tidak bisa menggunakan 2 jiwa bela diri secara bersamaan. Namun, berbeda jika ia memiliki roh. Lebih tepatnya, Permaisuri Es adalah jiwa bela dirinya. Ia tidak dianggap sebagai rohnya. Namun, rumput es misterius Adas Bintang adalah roh murni. Ketika rumput es misterius Adas Bintang muncul di bahu Huo Yuhao, ia langsung memberikan efek perlindungan padanya. Suhu langit yang sangat rendah tidak dapat memengaruhi rumput es, yang memang menyukai suhu rendah. Di udara tipis, hanya ada satu elemen yang melimpah, es. Rumput es memanfaatkan kekuatan ini setelah kemunculannya, menciptakan lapisan udara dingin di sekitar Huo Yuhao yang membantu melindunginya. Huo Yuhao kemudian mengubah jiwa bela dirinya menjadi mata roh dan melepaskannya, melebur ke langit malam. Pengaruh kuat dari roh ditunjukkan dengan sempurna pada Huo Yuhao, yang memiliki jiwa bela diri kembar. Ia melepaskan sayap kupu-kupunya, tetapi Huo Yuhao tidak meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berganti ke mata roh, udara tipis terus memengaruhinya. Tetapi tidak terlalu parah. Sedangkan untuk hawa dingin eksternal, ia sama sekali tidak terganggu. Setelah melepaskan kekuatan spiritualnya, ia mulai mengamati daratan di bawahnya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia menikmati nuansa langit malam yang tenang ini. Di atas sana, tak ada organisme biologis yang mampu bertahan lama. Jarang ada organisme hidup yang mampu mencapai ketinggian seperti itu. Ia merasa seolah-olah ia satu-satunya orang di dunia. Meskipun sepi, tetap ada perasaan bebas yang menggembirakan. Di atas sana, belenggu dunia seakan tak lagi menjadi masalah. Suasana hatinya perlahan memasuki kondisi eterik. Kekuatan jiwanya melambat melalui metode yang sangat istimewa. Dan kekuatan spiritual serta jiwanya menyatu dengan sempurna. Saat ini, Huo Yuhao seolah telah mencapai tahap pencerahan. Rasanya seperti pertama kali ia berada di Akademi Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan. Tetapi juga seperti pertama kali ia memandang lautan awan tanpa batas saat pertama kali mendaki puncak langit cerah. Tubuhnya menyatu dengan alam. Dan lapisan cahaya keemasan redup bersinar di sekelilingnya. Cahaya keemasan itu jernih, seolah-olah ia telah menjadi bintang. Rasanya Huo Yuhao telah menjadi bagian dari langit saat ini. Perasaan memanggil yang pernah ia rasakan di pagoda roh muncul kembali. Mungkin karena ia berada di ketinggian langit, tetapi kali ini perasaan memanggil ini terasa lebih jelas. Huo Yuhao tiba-tiba merasa seluruh dunianya berubah menjadi keemasan. Langit malam yang gelap gulita tak lagi gelap. Seolah-olah ada kekuatan kerinduan yang istimewa akan turun dari langit ke tubuhnya.
Pada saat ini, aura gelap yang kuat menyebar dari dadanya. Kekuatan kegelapan yang kuat menyebar. Dan lapisan sisik tipis muncul sekali lagi. Munculnya kegelapan ini menyadarkan Huo Yuhao. Ia mengerutkan kening dan segera meninggalkan kondisinya yang agung. Segala sesuatu di sekitarnya masih segelap sebelumnya. Tak ada emas sama sekali di sekitarnya. Senyum sinis tersungging di bibir Huo Yuhao. Ditian, kau lagi. Hutan besar bintang Do. Danau kehidupan yang jernih tiba-tiba bergejolak. Sebuah bola cahaya hitam pekat melesat ke langit. Aura mengerikan langsung dilepaskan dan menyebar ke udara. Bahkan makhluk-makhluk jiwa perkasa yang tinggal di tempat pembantaian pun terkejut saat merasakan aura ini dan langsung menjatuhkan diri ke tanah bagai kucing-kucing kecil yang terkejut. Cahaya hitam itu perlahan memudar, dan Ditian perlahan muncul di udara. Wajahnya sudah pucat pasi, tinjunya terkepal erat. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura berbahaya. Kedua kalinya. Ini sudah kedua kalinya. Kenapa? Kenapa begini? Aku sudah mengejarnya selama 800.000 tahun, tapi belum juga mendapatkannya. Padahal sudah muncul 2 kali di tubuhnya, memanggilnya. Kenapa ini begitu tidak adil? Apa hanya karena aku makhluk jiwa dan dia manusia? Raungan bernada rendah bergema di hutan besar bintang Do. Namun, tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan Ditian. Ditian perlahan mulai tenang, tetapi ekspresinya masih muram seperti biasanya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikannya. Selama skala terbalikku ada di dalam dirimu, kau hanya bisa tetap di dunia ini dan melindungi kekayaan hutan bintang Do agung. Setelah kau mati, aku akan menggunakan beberapa metode agar kau mentransfer kekuatan takdir kepada makhluk jiwa. Dan memajukan kekayaan hutan bintang Do agung. Ditian tampak agak ragu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena ia tak bisa menggunakan kekerasan untuk membuat takdir tunduk padanya, ia pasti sudah membunuh Huo Yuhao sejak lama. Namun, kekuatan takdir hanya bisa ditransfer dengan sukarela, tidak bisa diambil dengan paksa. Sekuat apapun Ditian, ia tak bisa melawan hukum dunia. Ia hanya bisa menunggu sambil melindungi Huo Yuhao. Setelah tersadar dari lamunan, Huo Yuhao tampak kembali tenang. Ini bukan pertama kalinya Ditian menghalanginya. Namun, ia juga menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada para rohnya bahwa mencari perasaan itu tidaklah sesulit itu. Ini sebenarnya bukan yang kedua kalinya. Lebih tepatnya, ini yang ketiga kalinya. Hanya saja karena ia terlalu terhanyut sebelumnya, yang membuatnya tidak bisa mengendalikan sensasinya sendiri. Kalau tidak, ia mungkin tidak akan ditemukan oleh Ditian kali ini. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Ia mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke dalam alat jiwa tipe terbangnya. Tiba-tiba, semua lubang alat jiwanya mulai berputar dengan kecepatan penuh, mendorongnya maju bagai seberkas cahaya yang mengalir. Ia menyerbu menuju pegunungan Mingdo dengan kecepatan kilat. Huo Yuhao masih berada 5.000 meter di udara saat ini, dan akhirnya memanfaatkan kekuatan jiwanya sendiri untuk terbang. Saat itulah ia akhirnya merasakan beban bergerak di ketinggian seperti itu. Ia masih menggunakan kekuatan jiwanya untuk menggerakkan alat jiwanya, tetapi tenaganya terkuras 3 kali lebih cepat dari biasanya. Alat jiwa tipe terbangnya tampaknya terpengaruh oleh suhu rendah dan udara tipis, sehingga cepat terkuras. Di saat yang sama, Huo Yuhao terpaksa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengubah kecepatan sirkulasi darahnya agar tubuhnya tetap berfungsi. Bersamaan dengan itu, ia menyaring udara tipis dan menyerap apapun yang bisa diserapnya ke dalam tubuhnya. Proses-proses ini semakin menguras tenaganya.
terbang di ketinggian 5.000 meter. Ia tentu saja tidak takut ketahuan oleh kekaisaran matahari bulan. Namun, Huo Yuhao jelas mengerti bahwa bahkan seorang titled Douluo pun tak akan mampu bertahan lama di ketinggian seperti itu. Jika bukan karena alat jiwanya yang bertipe terbang, ia tak mungkin terbang ke sini, mengingat kemampuannya sebagai seorang Soul Sage. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kekuatan jiwa Huo Yuhao terkuras hampir 20%. Jika dia terus terbang seperti ini, dia tidak mungkin mencapai pegunungan Mingdou. Di bawah kendali Huo Yuhao, port alat jiwa terbang bersayap kupu-kupu miliknya berhenti berfungsi. Ia tak sanggup lagi menahannya. Jika terus begini, ia tak mungkin bisa menyelesaikan misinya. Setelah menutup pintu gerbang, ia tetap mempertahankan kecepatan terbangnya. Namun, ia perlahan-lahan turun saat meluncur menuju pegunungan Mingdou. Ini memang selalu menjadi rencananya. Turun dari ketinggian seperti itu sangat berbeda dengan naik ke langit. Tekanan yang harus ia tanggung secara alami berkurang, dan ia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan jiwanya untuk terbang. Ia berada di posisi yang jauh lebih baik sekarang. Huo Yuhao terus-menerus menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati segala sesuatu di bawahnya. Sambil terus mengawasi detektor di pergelangan tangannya, ia mengamatinya. Di atas 3.000 meter adalah ketinggian aman untuk tetap berada, ketinggian di mana ia akan tetap tak terdeteksi. Misi pengawasan ini melibatkan beberapa risiko kritis. Secara relatif, mendekati pegunungan Mingdou sebenarnya adalah bagian teraman. Ini karena Huo Yuhao dapat menghilangkan gelombang kekuatan jiwa dengan mematikan alat jiwa tipe terbangnya dan menggunakan imitasinya untuk menyembunyikan diri. Dengan bantuan rumput es misterius, adas bintang miliknya, suhu tubuhnya juga diatur ke suhu yang identik dengan udara. Kecuali detektor osilasi digunakan, tidak ada alat jiwa yang mungkin dapat mendeteksi keberadaannya. Detektor osilasi biasanya memiliki jangkauan yang sangat pendek. Mereka tidak mungkin mendeteksi apapun pada ketinggian 3.000 meter di langit. Di sisi lain, ada dua momen paling berbahaya. Yang pertama adalah ketika Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mencoba mengamati area di sekitar Dewa Kematian. Periode kedua adalah saat ia mundur. Selama proses mundur, ia membutuhkan dorongan yang hanya bisa dicapai dengan melepaskan kekuatan jiwanya. Imitasinya tidak mungkin bisa menghilangkan semua jejak gelombang kekuatan jiwanya, ia hanya bisa menyembunyikannya sebaik mungkin. Mengenai detektor kekuatan jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, Huo Yuhao tidak yakin apakah ia bisa dideteksi oleh mereka. Lagi pula, ia belum mendapatkan informasi apapun tentang alat jiwa yang dipasang Kekaisaran Matahari Bulan di pegunungan Mingdou. Semakin dekat ia juga turun melalui udara. Dari ketinggian 5.000 hingga 4.000 meter, ia dapat melihat cahaya yang memancar dari tanah seiring berkurangnya tekanan padanya. Pada saat ini, Kekaisaran Bintang Luo mulai melancarkan serangan untuk menutupi jejak pengawasannya. Bola-bola cahaya terlihat dilepaskan ke arah pegunungan Mingdou. Bola-bola cahaya ini juga membantu Huo Yuhao menentukan posisi pegunungan Mingdou dan lebih akurat menemukan targetnya. Meskipun Huo Yuhao memiliki kemampuan sebagai petapa jiwa dan jiwa bela diri kembar, ia kesulitan terbang tanpa menggunakan alat jiwa terbang. Sehingga ia sangat berhati-hati dalam mengendalikan alat jiwa terbang bersayap kupu-kupunya. Selama proses meluncur, ia memanfaatkan arus angin untuk mempertahankan ketinggiannya. Akhirnya, puncak tertinggi pegunungan Mingdou muncul di hadapannya tepat ketika detektor di pergelangan tangannya menunjukkan bahwa ia berada di ketinggian 3.600 meter. Lebih tepatnya, puncak tertinggi itu berada dalam jangkauan deteksi spiritualnya.
Jarak ini kira-kira sesuai rencananya. Huo Yuhao menggunakan mata rohnya untuk mengamati sekelilingnya dan membuat perkiraan sederhana. Ia kini berada sekitar 8 hingga 10 km dari puncak gunung tertinggi Pegunungan Mingdou. 10 km adalah batas atas deteksi searahnya. Namun, ia berada di ketinggian langit, yang sedikit memengaruhi akurasi deteksinya, dan ia hanya bisa membuat perkiraan yang konservatif. Sayap kupu-kupunya melengkung di udara untuk membantunya meluncur mengikuti arus angin. Huo Yuhao mengendalikan penerbangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk melayang di udara. Di dahinya, mata takdirnya perlahan terbuka di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya. Cahaya keemasan mawar yang jernih berkelebat sedikit, dan sebuah mata besar dengan pupil vertikal muncul di belakang Huo Yuhao. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi spiritualnya, dia membutuhkan bantuan mata takdirnya. Tanpa hambatan apapun, cincin jiwa pertama dan kedua Huo Yuhao menyala bersamaan. Di bawah pengaruh imitasinya, semua cahaya yang dilepaskannya berasimilasi ke sekelilingnya. Itu membuatnya tampak seperti bola udara yang dapat menghasilkan kekuatan jiwa dan gelombang spiritual. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menembus langit bagai sinar cahaya tak kasat mata, melesat lurus menuju puncak tertinggi Pegunungan Mingdou. Berdasarkan pemahamannya tentang Dewa Kematian, jangkauan efektif Dewa Kematian kira-kira 5.000 meter, kebetulan di luar jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dalam hal ini, ia tidak akan berada dalam bahaya besar bahkan jika ia ditemukan dalam perjalanan pulang. Lagi pula, seorang titled Douluo masih membutuhkan waktu untuk mengejar Huo Yuhao, mengingat kecepatannya. Saat itu terjadi, ia pasti sudah kembali ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Bintang Luo, dan orang-orang akan datang untuk membantunya. Namun, ekspresi Huo Yuhao berubah serius setelah beberapa saat. Ia terkejut ketika mendapati bahwa deteksi spiritualnya terhalang oleh penghalang tak terlihat, padahal jaraknya hanya 1.000 meter dari puncak tertinggi. Setelah itu, deteksi spiritualnya menghilang. Penghalang itu bahkan sedikit bergetar. Ini bukan semacam penghalang pelindung yang diciptakan oleh kekuatan jiwa. Ini adalah penghalang spiritual yang nyata. Kekuatan spiritual yang kuat. Jangan bilang ini dihasilkan dari alat jiwa. Huo Yuhao terkejut. Meskipun ada alat jiwa yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, jumlahnya sangat langka. Terlebih lagi, peningkatannya pun terbatas. Kalau tidak, Huo Yuhao pasti sudah melengkapi dirinya dengan alat jiwa. Meskipun kekuatan spiritualnya belum menembus penghalang sebelumnya, ia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa penghalang spiritual raksasa menutupi seluruh puncak tertinggi Pegunungan Mingdou. Tidak ada celah sama sekali. Artinya, ia harus melewati penghalang ini sebelum bisa melakukan pengawasan. Huo Yuhao tak bisa menebak siapa yang telah membangun penghalang spiritual sekuat dan sekokoh itu. Setidaknya, dibutuhkan seorang master jiwa bertipe spiritual dengan kekuatan Soul Douluo bercincin 8 untuk membangun pertahanan semacam itu. Lebih penting lagi, area yang dicakupnya terlalu luas. Jumlah kekuatan spiritual yang terkuras untuk membangun penghalang spiritual semacam itu pasti luar biasa. Di antara semua individu kuat yang dikenal Huo Yuhao, hanya Raja Tiran Mata Jahat yang begitu terspesialisasi dalam kekuatan spiritual dan memiliki kekuatan spiritual yang begitu mengerikan. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan mustahil untuk meminta bantuan Raja Tiran Mata Jahat, betapapun berpengaruhnya. Inilah mengapa ia menyimpulkan bahwa beberapa alat jiwa spiritual dan defensif sedang digunakan untuk melindungi puncak tertinggi pegunungan.
Pengetahuan kekaisaran matahari dan bulan tentang alat jiwa benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Betapapun Huo Yuhao melebih-lebihkannya sebelumnya, ia tetap terkejut saat ini. Pada saat ini, ia melihat seberkas cahaya di puncak tertinggi. Benda itu menyerupai menara. Meskipun sangat jauh, Huo Yuhao masih bisa melihatnya dengan jelas. Benda seperti menara itu berasal dari puncak gunung. Setelah itu, benda itu dengan cepat tumbuh ke atas. Dalam sekejap, tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Puncaknya berkilauan dengan logam yang bersinar. Tiba-tiba, lingkaran cahaya putih terang menyebar dari benda seperti menara itu, diproyeksikan ke arah Huo Yuhao. Lingkaran putih itu dengan cepat menyebar setelah menjauh dari objek yang menyerupai menara itu. Lingkaran itu terus membesar, seolah-olah itu adalah gelombang pasang yang sedang naik.